Awalnya adalah ada satu persekutuan doa, katakan, oleh ibu-ibu dari GPDI Keramat kalau saya tidak salah waktu itu. Dan salah satu anggotanya adalah Ibu Ellen Gerung. Setelah ibadah selesai, Ibu Ellen bertanya kepada saya, bagaimana kalau kita mengadakan doa-doa seperti ini, tetapi ibu-ibu yang seusia kita. Lalu saya katakan, oh boleh saja. Itu adalah awal dari terbentuknya persekutuan ini. Kemudian, kalau tidak salah Ibu Ellen, kita pergi menemui Ibu Eti Pariaji waktu itu ya, untuk mengajak beliau juga di dalam persekutuan yang akan kita bentuk pada waktu itu ya. Dan kalau tidak salah awalnya kita bertiga ikut di dalam persekutuan doa ibu-ibu yang ada waktu itu, teman-teman kita. Tetapi kita nggak begitu srek waktu itu ya, Ibu Ellen ya. Kenapa waktu itu ya? Waktu itu karena tidak langsung kita lihat sebuah persekutuan doa, tetapi seperti satu pesta begitu ya, makan minum dan ya, bukankah demikian waktu itu ya? Akhirnya kita pikir, bagaimana kalau kita bikin persekutuan doa sendiri? Sampai di situ Ibu Eti Pariaji juga tertarik untuk bikin persekutuan sendiri, dan itu diawali di rumah di Simpruk waktu itu, Simpruk Kafling 41 kalau saya tidak salah. Nah, kita bikin persekutuan doa situ kan, dan kita mengundang Ibu Pendeta Lydia Khairupan waktu itu ya, dan beliau datang, kita beribadah waktu itu ya. Tetapi kemudian kita dengar Ibu Eti tidak dikasih lagi untuk ikut sama-sama, sehingga kita ambil keputusan untuk mengadakan di tempat Ibu Eti persekutuan doa itu. Bukankah demikian Ibu Ellen? Ya, betul. Ya kan? Ya, Bu. Jadi pada waktu kita pindah ke tempat Ibu Eti, yaitu di mana ya waktu itu ya? Di Borobudur. Apotek Borobudur. Oh, di Apotek Borobudur ya. Nah, waktu di Apotek Borobudur itu, kemudian karena kita sudah mau masuk ke pelajaran, kemudian Ibu Lydia mengusulkan bagaimana kalau Bapak Pendeta Michael Khairupan yang meneruskan persekutuan ini ya, memimpin persekutuan ini. Dan selanjutnya kita dipimpin oleh Bapak Pendeta Michael Khairupan. Cukup lama kita bukankah di tempat itu ya, di Apotek cukup lama ya waktu itu kita di sana ya. Dan setelah itu kita pindah kemana ya waktu itu, sejak pada waktu Ibu Eti mengatakan bahwa apoteknya itu akan dijual ya, kalau nggak salah ya, dijual itu kita pindah kemana waktu itu ya? Saya agak lupa. Lebak Lestari, tempatnya Ibu Mahda. Lebak Lestari, tempatnya Ibu Mahda. Ya, tapi Berapa lama kita di sana ya? Dia tidak lama, cuman nggak ada sebulan atau sebulan kurang lebih. Transportasinya agak sulit ya. Agak sulit karena tinggalnya mungkin agak di dalam ya. Persis. Ya. Setelah itu kita kemana waktu itu ya? Ke Blok M. Blok M. Di Ibu Walewangko ya. Ibu Walewangko waktu itu Ibu Lydia mengikuti juga ya. Kita mengadakan ibadah di tempat Ibu Walewangko cukup lama kayaknya ya. Itu lama itu. Kira-kira berapa lama ya itu Ibu? Kalau saya ingat saya 5 tahun ada ya, kurang lebih ya. 5 tahun ya. 5 tahun ya. Cukup lama ya 5 tahun ya. Saya sih lebih dari 5 tahun. Oh, lebih dari itu. Lebih dari 5 tahun ya Ibu ya. Oke. Dari sana kita kemana waktu itu? Waktu kalau saya tidak salah Ibu Walewangko minta tempatnya itu akan direnovasi ya, sehingga kita harus pindah dari situ. Itu kita ke Raden Patah 3, Ibu Tutu Rotin Sulu ya. Oh, kita sempat di Raden Patah. Sempat. Itu tidak lama juga itu. Keluarga Rotin Sulu ya Ibu ya. Ibu Tutu Rotin Sulu ya, kita di sana. Berapa lama kita di sana? Oh, enggak lama itu. Tidak terlalu lama. 1-2 bulan kali kurang lebih begitu. 1-2 bulan di sana ya.
Dari tempat Ibu Tutu, kita kemana waktu itu? Waktu itu belum, apakah sudah mulai saat saya lupa ya, apakah sudah setiap hari Rabu waktu itu? Atau waktu itu kita sempat hang sedikit ya? Enggak setiap Rabu dari tempat Ibu Tutu. Itu agak tiap minggu, kita hanya tiap minggu sih. Tapi karena tidak terlalu lama di situ, ya jadi berlangsungnya kurang lebih 1 sampai 2 bulan begitu, kan sudah dapat tempat. Oh, di waktu itu abis itu kita ke ini ya, restoran ya? Restoran di Panglima Polim, Istana Kuring. Oh, di Istana Kuring, waktu tempat, iya. Itu hanya sementara kan. Ya, saya ingat tuh di tempat itu ya, di tempat Istana Kuring, Pak Edi waktu itu yang minta kita sana ya. Polim Raya itu. Panglima Polim, cukup lama juga kali di sana itu ya. cukup lama di situ juga. Sampai kemudian kita mendapat tempat di yang permanen di arteri Pondok Indah ya. Ya, sampai ya saya rasa Iglesia sampai sekarang kita masih di sana ya. Iya. Memuji Tuhan di sana, kita aktivitas kita sudah lebih banyak lagi toh di sana ya, dan tentu kita mengharapkan sejak Bapak Pendeta Michael Khairupan sudah mendahului kita, Ibu Lydia kembali lagi, kan begitu? Ya, itulah. Saya percaya deh Ibu Lydia pasti dong, dia nggak akan meninggalkan kan kita yang diawali oleh beliau sendiri waktu itu kan? Betul. Ya. Saya mau mulai cerita mungkin ketika kami mulai di persekutuan ini di Apotek Borobudur, dan kami ada di sana karena memang tempat itu ditawarkan oleh Ibu Eti Pariaji daripada di rumah Ibu Meis tadinya, karena ada tempat yang lebih luas. Kami kemudian mengadakan persekutuan itu di Apotek Borobudur. Nah, awalnya memang masih saya yang yang berkhotbah, yang memberikan penjelasan tentang Alkitab. Dan kita mulai dalam satu ruangan yang sangat kecil, ruangan rapat kalau tidak salah waktu itu. Dan puji Tuhan karena bertambah banyaknya wanita-wanita lain yang ikut, rupanya dari teman-teman ibu-ibu yang sudah ada. Kemudian kami berpindah, oleh Ibu Eti juga ditawarkan pindah ke depan, ke ruangan kerja mereka yang lebih luas lagi, dan karyawan waktu itu dipindahkan ke tempat yang lain untuk sementara, jam-jam yang kami pakai waktu itu. Nah, saya lihat bahwa selama itu ada beberapa wanita, khususnya antara lain sepupu saya sendiri, yang notabene adalah seorang Kristen katakan, tetapi rupanya dia tidak pernah membaca Alkitab dan tidak pernah tahu bahwa di Alkitab ini ada buku Rut atau buku Esther waktu itu. Ketika suruh buka buku Esther atau buku Rut, dia susah sekali mencarinya karena dia nggak pernah tahu. Jadi dari situ saya melihat betapa kurangnya wanita-wanita itu mengenal firman Allah dengan benar, sehingga akhirnya timbul keinginan untuk jangan jadikan itu sebagai persekutuan biasa, tetapi lebih kepada pendalaman atau pemahaman Alkitab. Dan ketika itu saya, karena pendalaman Alkitab, saya serahkan kepada almarhum suami saya, kepada Pendeta Michael Khairupan, dan sejak itulah beliau meneruskannya. Nah, saya tidak tahu apakah itu terjadi setiap hari Rabu ataukah mungkin tidak kontinu setiap minggu, tetapi lebih ke setiap bulan mungkin. Waktu itu 2 minggu ya. Atau 2 minggu. 2 kali sebulan, Ya. karena itu masih merupakan tempat kerja Ibu Eti Pariaji. Nah, dari situ ketika bertambah banyak tentunya
jiwa-jiwa berdatangan, wanita-wanita berdatangan untuk mengerti, untuk lebih banyak belajar tentang Alkitab. Lalu pada satu waktu setelah sekian banyak tadi sudah dikatakan, sekian lamalah kita menggunakan tempat itu, dan pada akhirnya keputusan diambil akan dijual tempat itu oleh Ibu Eti sendiri, dan ya kami harus pindah tempat seperti yang dikatakan tadi oleh Ibu Mes. Itu saja. Yang mencetuskan PA Eklesia ini adalah Ibu Mes dengan Pak Pendeta Michael ya. Karena artinya indah sekali, bagus sekali ya. Ya, coba Ibu Lydia ini mulai menjelaskan. Eklesia yang artinya dipanggil dari keadaan yang gelap kepada terang Kristus. Yaitu seperti kita sekarang ini yang tadinya belum kenal Tuhan, kemudian mengenal Tuhan. Eklesia, orang-orang yang dipanggil. Jadi anak terang kita nih ya. Orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Amin ya. Kira-kira keluar begitu. dari NYO. Disebut pemaham PA Eklesia, pemahaman Alkitab Eklesia. Iya. Karena pada waktu, kalau saya boleh tambahkan sedikit, kan waktu itu Bapak Pendeta Michael Khairupan memberikan kepada kita namanya pemahaman. Jadi kita sudah seperti kayak belajar bukan seperti khotbah biasa saja, Yeah. tetapi maknanya itu pelajaran untuk kita Yeah. bisa mengerti Memahami. tentang firman Tuhan itu sendiri. Dan tentu diharapkan kita tidak hanya sekedar mengerti, tetapi kita juga harus bisa melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hal demikian yang sudah kita dengar dan sudah kita coba lakukan menarik banyak teman-teman untuk datang ikut bersama-sama kita waktu itu kan, untuk berkumpul masuk di dalam satu belajar mengenai pemahaman Alkitab Eklesia. Puji Tuhan, sampai sekarang masih ada pemahaman Alkitab Eklesia itu. Dan tentu saya berharap sih, yaitu nanti yang sering datang ke Eklesia itu bukan datang hanya untuk maksud tertentu. Yang dimaksud di sini adalah mereka datang untuk belajar ya. menerima pelajaran dan melakukannya di dalam kehidupan keseharian mereka, ya kan, supaya memang terlihat PA Eklesia adalah namanya aja Eklesia ya, menurut Bapak Pendeta Michael Khairupan almarhum. Kita ini dipanggil dari kegelapan kepada terang, menjadi terang buat banyak orang. Itu saja kira-kira. Dan karena almarhum Bapak Pendeta Michael Khairupan sudah almarhum, tentu sekarang kembali lagi kepada Ibu Pendeta Lydia Khairupan. Karena pada waktu itu awalnya adalah Ibu Lydia sebetulnya. Cuman karena waktu itu kan dia harus mengurus anak tersayangnya nih. Dan jemaatnya juga banyak. Jadi dia bilang, saya belum bisa kemana-mana, saya harus jaga ini Bram. Luar biasa anak kesayang. Jadi Bapak Pendeta Michael Khairupan take over ini dan memberikan pelajaran, bukan hanya seperti khotbah biasa, pelajaran-pelajaran. Itu juga yang membuat Ibu Lydia menyerahkan teruskan ini kepada Pendeta Bapak Pendeta Khairupan. Saya rasa itu ya. Visi misi PA Eklesia, visinya adalah mengisi hidup ini yang sementara dengan melakukan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena hidup ini seperti rumput, hanya sementara, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 24 dan 25. Itu visi dari Eklesia. Adapun misi dari kita PA Eklesia waktu itu kan adalah melayani Tuhan dengan kasih. Sama seperti Kristus telah melayani kita dengan kasih, juga memberi pengertian dan pemahaman akan kebenaran firman Tuhan.
mendidik, melatih, dan melengkapi kita dengan firman Tuhan, menjaga persatuan yang erat di antara kita semua sebagai orang-orang di dalam tubuh Kristus, menjadi saksi dimanapun kita berada. Kita harus menjadi saksi, juga menjadi berkat dengan kehidupan eklesia di mana-mana. 1 Korintus 15 ayat 58, demikian bunyinya, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ada upah besar dari Tuhan. Puji Tuhan, itu visi misi eklesia.